Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Alhamdulillah kali ini aku bisa share aktivitas lagi ya teman-teman. Dan kegiatan aku kali ini tepatnya di pagi hari. Di sini aku itu mau food free dari belanja mingguan yang kemarin. Jadi hari ini itu mau aku food free full ya. Dan di sini aku seneng banget teman-teman, belanja challenge aku itu udah aku terapkan. Dan nonton videonya sampai selesai ya. Nanti di akhir video juga aku bakalan nerapin challenge-nya, menunya apa aja. Udah aku bikin meal plan gitu ya teman-teman dari challenge yang aku terapkan. Dan di sini alhamdulillah langsung aja tadi aku taruh ke tempat penyimpanan ya teman-teman. Dan di sini aku itu stok sawi dan stok untuk tauge juga. Alhamdulillah ini tuh hari ketiga aku itu detox sama diri aku ya teman-teman dari segi makanan. Jadi aku itu lagi diet, ngedetox dari makanan gitu. Jadi aku itu lagi nggak makan tepung, terlalu banyak gula gitu. Aku itu lagi ngurangi junk food juga. Jadi aku itu nggak beli kayak sosis, nugget gitu. Di belanja mingguan aku kali ini itu full sayuran sama protein aja ya teman-teman. Di sini aku beli toge itu 3.000. Alhamdulillah dapetnya segini teman-teman, banyak juga. Dan aku tadi itu juga beli sawi. Untuk sawinya aku beli goceng teman-teman, 5.000-an aja. Di sini juga aku beli untuk nggak ketinggalan banget mentimun ya teman-teman. Aku itu beli timun juga. Untuk harga timunnya aku juga beli serba 5.000-an. Jadi aku beli 5.000. Di sini aku seneng banget karena sudah menjalankannya. Emang baru awal banget sih teman-teman untuk detox dari diet aku itu, dari segi makanan, atur pola tidur, dan pastinya aku itu setiap pagi itu harus diwajibkan jalan 1 jam tanpa berhenti gitu teman-teman. Jalan santai aja, kalau misalnya tenaga kita lagi power gitu bisa jalan cepat dalam waktu 1 jam. Cuma aku nggak berhenti ya teman-teman untuk jalannya itu. Dan kebetulan aku itu punya temen juga yang sefrekuensi gitu, jadi sering nyamper ke rumah aku gitu untuk sekedar jalan pagi gitu. Jadi aku happy banget teman-teman, tambah semangat juga untuk dietnya. Dan di sini aku juga beli tahu putih ya. Untuk harganya itu Rp4.000, dapatnya 5 piece seperti ini ya teman-teman. Dan menurut teman-teman murah nggak sih? Kalau untuk tahu putih 5 piece itu 5 biji ya teman-teman, harganya 4.000 di pasar. Dan untuk tempenya aku beli itu goceng ya teman-teman, 5.000 dan udah aku masak. Di sini aku nggak beli tomat juga karena stokan tomat itu masih. Jadi aku cuma beli bawang merah. Untuk harganya itu aku beli 8.000 ya. Jadi aku beli 8.000 dapatnya segini. Dan aku juga beli bawang putih juga, nggak ketinggalan, cuma 2 biji aja aku belinya. Karena di rumah masih ada stokan 2 biji juga, dan insya Allah itu cukup untuk food fry kali ini ya. Dan di sini juga aku beli cabai goceng aja karena untuk stok cabeku masih aman, apalagi sebentar lagi panen. Jadi insya Allah itu cuma buat merah-merah aja, kalau buat masak gitu biar lebih menggoda ya teman-teman. Dan di sini aku juga beli untuk kangkung. Ini aku beli kangkung sekitar 6 atau 7 ikat gitu. Harganya itu goceng ya teman-teman. Dan sebagian itu udah aku masak, udah aku bikin rujak kangkung gitu. Jadi ini sisanya aku terapkan di food container aku ya teman-teman. Jadi aku taruh di sini. Dan yang mau samaan untuk kotak penyimpanannya, food containernya, nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi YouTube channel aku ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku juga mau langsung food free bagian cabe. Aku beli cabe ini karena aku itu ngerasa belum nanam teman-teman. Ini namanya cabe apa lupa. Bukan cabe rawit ya, cabe panjang aku taunya. Aku pengen banget punya tanaman cabe ini teman-teman. Jadi biar aku jarang beli cabe gitu. Aku itu nanamnya cabe rawit yang pedes banget sama cabe hijau. Jadi aku itu
belum nanam cabai panjang ini, dan insya Allah aku mau itu sebar benih dari cabai ini, nanti aku keringkan, siapa tahu jadi ya, apalagi musim hujan gini ya teman-teman, masya Allah. Dan di sini itu aku menunya simple banget, pengen yang simple banget. Kebanyakan aku masak dan food free kali ini tuh buat suami aku ya teman-teman, karena kan pas suamiku itu nggak diet, udah kurus teman-teman. Jadi yang mau diet itu aku. Sebelumnya aku itu emang gak diizinin sama sekali untuk menurunkan berat badan teman-teman. Setelah aku minta pertimbangan dan setelah aku bilang baiknya gini, di sini tuh udah over banget. Aku nggak nyaman teman-teman. Buat ngerjain sesuatu juga kurang nyaman kalau kegemukan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang didukung sama pas suami, bahkan disupport banget teman-teman. Aku dibeliin sepatu, aku dibeliin matras juga, dan aku juga dibeliin baju-baju olahraga gitu ya teman-teman, dan didukung juga untuk ikut senam aerobik, fun fit juga. Jadi alhamdulillah teman-teman, sekarang suamiku itu dukung aku untuk olahraga, meskipun untuk ngatur pola makannya itu baru 3 hari ya teman-teman di visit kalorinya. Dan suamiku itu kadang menggoda banget, gorengan enak dan nasi megono sedep, aduh pokoknya segala macam teman-teman. Jadi untuk cobaan 3 hari masih aman lah. Dan kata pas suamiku itu, coba kuat berapa hari kamu nggak makan makanan tepung gitu, insya Allah kalau aku udah niat bisa ya teman-teman. Jadi doain ya, semoga diet aku itu berhasil menurunkan berat badan aku semula. Dari awal kerja itu berat badan aku itu di 49 kilo ya teman-teman, dan sekarang itu sedih banget jadi 60. Kurang gerak teman-teman, aku sejujurnya aku itu gerak itu cuma berkebun aja di samping rumah, jarang banget jalan-jalan ataupun aktivitas olahraga yang bikin ekstra banget. Jadi alhamdulillah sekarang aku terapin setiap pagi entah sore gitu, tergantung cuacanya ya teman-teman. Kalau pagi hujan aku ganti sore, kalau sore hujan aku ganti pagi. Jadi aku itu sekarang lagi konsisten menerapkan jalan 1 jam tanpa henti ya teman-teman, dan itu bisa jalan cepat ataupun jalan nyantai, tergantung di power aku itu mau gimana. Yang penting harus jalan dalam sehari itu ada waktu untuk gerak keluar 1 jam gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah aku juga punya temen yang mensupport juga. Jadi padahal temen aku itu rumahnya itu di blok H, lumayan jauh teman-teman. Jadi nyamper aku ke blok A untuk jalan-jalan sekedar ingin olahraga bareng. Masya Allah semangatnya itu luar biasa. Dia itu cerita ya teman-teman, dari berat badannya itu 71 kilo dan alhamdulillah sekarang jadi 67 karena rajin untuk jalan pagi dan rajin juga untuk ngatur pola makan, terutama kalau malam udah stop nggak makan teman-teman. Jadi aku pengen banget sih nerapin apa yang Mbak Dini terapin teman-teman. Jadi aku lagi berusaha nih defisit kalori sama rajin olahraga, paling nggak jalan cepat sehari itu harus ada geraknya untuk jalan. Apalagi ditambah aku itu suka berkebun ya teman-teman, jadi ada kegiatan lainnya juga. Karena semenjak nikah itu aku jarang banget gerak, kecuali ke pasar belanja, dan paling itu tanaman di depan itu hanya sebentar lah, nggak lama. Dan alhamdulillah di sini aku ada temennya untuk olahraga bareng, jadi tambah semangat teman-teman. Jadi doain aku ya biar berat badan aku turun, karena aku udah sedih banget, nggak nyaman banget. Apalagi perut aku sejujurnya itu teman-teman buncit banget sekarang, masya Allah. Kadang kalau ngaca itu malu sendiri sama nampak di bagian perut aku. Ya bukannya nggak bersyukur ya teman-teman, itu juga kan bagus untuk kesehatan. Jadi kalau nggak sadar diri dari sekarang, sampai kapan teman-teman? Kalau menurut aku pribadi, diet itu emang bikin kita naik turun gitu berat badannya. Tapi kalau kita dibiarkan aja, biasa aja, jalanin aja gitu tanpa naik, dan kita itu malah nggak ngatur pola makan, aku itu kurang sehat banget teman-teman.
kalau nggak bisa ngatur pola makan, pola tidur, dan sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit bisa aku berubah lah biar 2025 lebih baik lagi. Amin. Dan lanjut di sini aku juga mau refill untuk bagian terasi ya teman-teman. Jadi stok terasiku itu udah habis dan di sini aku itu beli terasi yang praktis aja ya teman-teman. Bakalan aku taruh di toples penyimpanan seperti ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau samaan untuk toples kayunya nanti linknya bakalan aku sematkan di deskripsi YouTube channel aku ya teman-teman. Jadi nanti aku bakalan sematkan semua produk yang aku miliki di dapur ini dan linknya bakalan aku taruh di deskripsi YouTube. Di sini itu aku stok untuk perbumbuan terutama untuk bikin pecel, bikin lotek ya teman-teman, dan bikin rujak. Namanya beda-beda sih ya setiap kota. Kalau jujur di Pemalang itu namanya rujak teman-teman, kalau buah-buahan itu rujak, kalau kayak sayuran kangkung, toge apa segala macam itu namanya lotek. Kalau di daerah teman-teman namanya apa? Ada juga pecel gitu. Aku tahu-tahu pecel aja pas di perantauan teman-teman. Rasanya enak juga sih menurut aku. Ada kacangnya juga. Di sini aku juga untuk refill stok kacang juga ya teman-teman. Karena akhir-akhir ini pas suamiku itu pengennya makan yang sedep-sedep gitu. Jadi pas suamiku itu bilang jangan lupa ya untuk stok bagian di sayuran juga dan stok untuk bumbu bikin rujakan kangkung gitu. Jadi ya udah aku stok asem dan aku juga stok gula Jawa ya teman-teman, gula merah kalau di Cikarang namanya. Di sini juga aku stok untuk telur. Untuk defisit kalori itu emang perlu banget sih telur. Jadi aku stok telur puyuh dan telur ayam. Di sini lanjut aku itu mau nyuci bagian ikan ya teman-teman. Aku itu belinya ikan lele. Aku beli setengah apa seperempat ya itu 13.000 pokoknya kan dapatnya itu 5 biji ya teman-teman. Dapatnya 5 ekor gitu. Dan di sini aku langsung cuci. Sebenarnya udah bersih sih dari abang-abang penjualnya. Aku bilang dibersihin ya dan dirapihin juga kotorannya. Aku bilang gitu. Dan di sini aku cuci ulang lagi karena mau aku marinasi juga. Dan di sini aku juga beli ayam ya teman-teman. Aku beli ayam fillet juga. Di sini aku beli ayamnya 20.000 ya teman-teman. Kadang kan aku juga lagi ngadain diet alami gitu, jadi aku perlu ayam fillet juga kalau lagi bosen gitu ya teman-teman. Kayak low like-nya aku bisa bikin ayam fillet gitu teman-teman, cuma dikasih digoreng gitu, dikasih minyak sedikit nggak apa-apa, dibikin balado. Yang penting kalau untuk defisit kalori itu kita itu jangan kebanyakan minyak, jangan kebanyakan gula, terutama jangan makan makanan tepung gitu teman-teman. Alhamdulillah ini food free aku udah berhasil, udah selesai. Dan stok bumbu udah aman kembali ya teman-teman, dan stok sayuran juga aman, proteinnya juga aman ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan aku seneng banget kalau stokannya udah aman dan pastinya udah aku food free kayak gini, jadi menghemat waktu untuk memasak, nggak keburu-buru karena udah dikupasin semuanya, kayak bawang putih, bawang merah, cabenya juga udah diiris-iris. Mungkin kalau ini kan sebagian ada yang aku cuci dan sebagian juga ada yang belum aku cuci. Jadi aku hafalin kayak untuk sayuran belum aku cuci teman-teman. Jadi kalau mau masak nanti aku cuci ulang. Kadang kan kalau sayuran gitu, kalau yang paling di bawah gitu entah busuk ataupun udah kotor gitu ya bagian bawah, jadi perlu dicuci ulang lagi sih kalau buat masak. Kalau aku pribadi sih seperti itu ya teman-teman. Dan untuk bawang-bawangan karena udah aku cuci gitu, kadang nggak perlu aku cuci yang di bagian atas, tapi yang di bagian bawah itu kadang kan kayak membusuk ataupun layu gitu, takut ada bakteri gitu, jadi aku cuci ulang teman-teman. Sejujurnya alhamdulillah ini food free-nya udah selesai, tinggal aku bikin menu meal plan untuk challenge 9 hari ke depan ya teman-teman dengan budget 190.000. Dan di sini tuh
Budget challenge segitu udah termasuk beras 5 liter ya teman-teman. Jadi dapatnya alhamdulillah lumayan banyak juga kalau belanja langsung di pasar tradisional, terutama itu di pasar grosir Cikarang ya teman-teman. Di situ murce banget sih menurut aku, Masya Allah banget. Dan di sini langsung aja aku tutupin semua food containernya ya teman-teman, dan bakalan aku taruh lagi ke dalam kulkas. Alhamdulillah untuk stok 9 hari ke depan aman. Dan untuk akhir tahun nanti aku itu mau ngadain acara beberkuan gitu insya Allah sama tetangga Perum ya teman-teman. Jadi ini aku food free-nya itu biar sebelum nyampe di tahun baru itu udah aman ya teman-teman, nanti gampang belanja lagi. Dan alhamdulillah nggak kerasa banget, aku senang banget kalau stok udah aman seperti semula ya teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet keluar rumah, apalagi kalau stokan habis kayak daun bawang gitu, aku tinggal metik aja di kebun mini. Oke, lanjut ya ke video selanjutnya. Di sini aku itu mau nerapin meal plan yang aku terapkan dengan budget 190. Dan di sini untuk menunya di hari pertama aku bikin tahu kecap dan telur goreng. Dan untuk hari keduanya aku itu bikin lele balado tambah kerupuk bisa atau gorengan. Dan aku untuk hari ketiganya bikin ayam kemangi pedas. Dan hari keempatnya aku bikin telur puyuh balado plus sop ya teman-teman, karena stok sop aku itu masih ada di belanja mingguan kemarin. Dan hari kelimanya aku bikin rujak kangkung plus tempe goreng gitu. Dan di hari keenamnya aku itu bikin tumis sawe plus telur ya teman-teman. Dan di hari ketujuhnya aku bikin sambal terasi toge plus tempe. Dan hari ke-8-nya aku bikin acar timun, kol, dan ada juga kerupuk juga untuk pelengkap, ataupun aku bikin gorengan ya teman-teman. Dan hari terakhirnya aku bikin rujak asem, sawi, kangkung, gorengan, kerupuk gitu ya teman-teman, kesukaan pas suami. Dan bisa dibalik-balik sih untuk meal plan-nya kalau bosen. Di sini aku bikinin meal plan untuk pas suami karena aku lagi diet. Jadi aku makannya sekilas aja dari food free yang aku terapkan ya teman-teman. Jadi bisa aku rebus-rebus gitu untuk aku pribadi. Kalau ini buat suamiku cukup banget sih, dan bisa buat makan aku juga. Insya Allah semoga challenge-nya berhasil ya teman-teman. Amin. Aku senang banget sih kalau bikin challenge seperti ini. Dan catatan buat aku untuk belanja ke depannya, aku ada yang lupa satu. Jadi untuk beli lada jangan lupa untuk belanja di minggu ke depan lagi ya teman-teman, karena stok ladaku itu ternyata tinggal sedikit banget. Dan alhamdulillah stok lainnya itu ini udah aman banget. Sampai di sini dulu ya untuk vlognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.